mulai awal masuk Aura nih, gimana nih? Itu gue masuk Aura ya. Gue masuk Aura gara-gara dipanggil sama Auranya sendiri sih. Waktu itu kan gue dari Geek Fam kan sebelumnya season 4. Nah terus di situ ya gue, padahal gue waktu itu lagi turun-turunnya gitu loh. Gue lagi kayak lagi merasa turun lah tim gue sama gue pribadi kan. Nah tapi ada kesempatan di mana Aura masih masih butuh apa skill gue kayaknya atau apapun itu. Nah terus gue ditawarin nih sama Aura, terus gue masuk tapi ya setelah masuk kalian tau lah gue lagi turun banget jadi nggak main. Apa yang menarik gitu di Aura tuh? Kenapa lu nggak pilih tim lain gitu? Kenapa Aura ya? Ya, Kalau bilang kenapa Aura, karena waktu itu emang udah ada beberapa tim yang gue coba trial, cuman nggak masuk. Karena gue waktu itu lagi cupu guys, gue lagi cupu banget ini brother. Jadi gue nggak masuk dan memang gue pada saat itu gue memang mau rehat dan ada satu kesempatan gue trial di Aura dan diterima sampai sekarang. menurut lu ketika Aura di posisi paling bawah itu, menurut lu itu analisa lu itu kenapa? Apakah karena rosternya emang kurang atau coachnya atau gimana gitu? Kenapa Aura season 7 ya tepatnya? Ya. Jadi badut banget lah 014. Ya karena pertama mungkin mental masih belum siap. Kan terus masih waktu itu masih banyak transisi GJ Hike sama Godiva baru dari MDL naik lagi kan. Terus ada Kabuki. Sama mungkin apa namanya? Intinya belum siap lah. Cuma ke arah mental sih sebenarnya, mental sama pemikiran masing-masing sama cara kita membuat tim gitu. Karena kalau bilang skill dari dulu sebenarnya mereka udah jago semua, cuman entah kenapa jadi begitu ya karena itu, karena masih belum siap aja. Banyak yang ngejelekin Aura, yang nyepelin Aura gitu. Lu pernah nggak dengan keadaan seperti itu lu mikir gue kayaknya cabut aja deh, atau lu pernah nggak nyerah gitu? Ya kalau untuk itu sih, kalau buat gua yang udah di Aura udah enggak. Soalnya gua udah ngelaluin malah yang lebih parah kan. Jadi buat gua hal itu udah hal biasa, cuma jadi motivasi doang. Karena udah pernah lewat zaman-zaman dibully banget. Santai, bro. Awal mula lu ke analis tuh gimana gitu pikiran lu? Apakah lu udah nyerah di roster kompetitif dan lu milih analis atau gimana gitu? Jadi dari awal, dari season 7 itu pas gue balik lagi main Mobile Legends lagi kan ke Pro Scene, di season 7 kan gue masuk di roster, tapi nggak main kan, kalian tahu lah. Itu dari awal emang tujuan gue buat masuk itu bukan untuk main 90%. Ada chance buat main 10%, tapi 90%-nya gue masukin dalam roster MPL itu bukan buat main, emang buat ngeboosting mental dan lain-lain untuk ngebantu teman-teman gue agar bisa dapat performa terbaiknya lagi. Jadi setelah season 7 dan emang ternyata itu works, jadi season 8 gue jadi analis Aura. Kalau boleh tahu nih treatment apa sih yang lu kasih gitu? Masalah anak-anak tuh kan kayak masalah mental lah, chemistry lah, apalah. Nah, lu nge-handle itu tuh gimana gitu bisa sampai kompak gitu? Kalau untuk ngehandle mental dan lain itu paling penting sebenarnya sebelum MPL mulai. Jadi kan kayak sekarang nih ada jeda kan, masih ada beberapa bulan sebelum MPL, itu sebenarnya masa-masa paling penting untuk kita ngebangun mental, cara berpikir sebagai tim, masing-masing player. Inilah saatnya kita. Jadi season kemarin pun begitu juga. Tapi kalau bilang peran kita, gua, Reza, sebagai orang di belakang layar itu berapa persen, itu nggak sebesar player sendiri. Kita mungkin cuma 40%, 30%. Karena ya semuanya tergantung playernya. Mereka yang pada saat season 7 dibacotin, dan mereka punya motivasi sendiri buat nunjukin kehebatan mereka, dan terbukti kan season 8 dan season 9 ya kan season 8 season 9 lah terbukti lah kalau mereka itu ternyata jago. Jadi kalau bilang berapa persen kita cuma sedikit guys. Yang paling besar tuh ya pasti mereka sendiri lah. Berapa besar sih pengaruh Reja buat anak-anak? Pengaruh Reza untuk anak-anak Mobile Legends ya. Ya kalau gue bilang dia tuh kayak bapaknya kita lah, kayak bapaknya kita. Walaupun kita lagi dalam situasi apapun, misalkan lagi berantem atau ada yang egonya lebih tinggi, kalau misalkan Reza udah ngobrol, Reza udah ngomong, pasti semua bisa dengar
Jadi pentingnya Reza itu ya penting banget lah. Kalau nggak ada dia mungkin nggak ada yang bisa nyatuin kita, nggak ada yang bisa eh, apa ya, bikin ruang diskusi yang baik lah. Dia sebagai ya kayak bapak lah. Semenjak masuk Pesager juga kan gameplaynya itu udah berubah parah ya. Nah itu gimana menurut lo? Ya seperti yang gue bilang tadi, kalau Reza kan di luar gamenya kan, si Vesagar ini di dalam in gamenya. Kita kan sebagai orang yang di belakang yang ngasih tahu ini dan itu, menengahin ini dan itu cuma di luar game. Sedangkan mereka yang di in game kan pasti di dalam in game itu ada beberapa hal yang bisa memicu pertikaian, pasti ada. Entah itu pembuangan spell, cara kita buat strategi buat ngebalikin musuh gimana. Nah itulah peran besarnya Vesagar di situ. Dia bisa menjadi sosok bapak di dalam game. Aura kan dari tahun ke tahun tuh sekarang udah oke lah ya, meningkat gitu. Ya itu gimana sih ke anak-anak lu, ke perkembangan tim lu sekarang? Udah pasti kalau gue pribadi gue seneng banget lah. Kita dari yang diinjak-injak banget di MPL sampai bisa bersaing, bahkan bisa masuk ke hampir masuk di final itu, gue udah senang, udah bangga, semua udah campur aduk. Nah, apalagi yang kemarin di season 9 itu kan, season 9 ya balasannya. Yang gue emosional banget, gue sampai nangis, itu karena gue tahu perjuangan kita tuh bagaimana kerasnya. Dan sampai kita ada kesempatan, kita tuh kayak tinggal satu langkah lagi buat masuk di grand final, kita ikut MSC kan, MSC ini. Kita udah hampir dapat tiket, tapi ternyata belum saatnya. Ternyata belum saatnya, kita kayak ya kita banyak miskalkulasi lah. Akhirnya kita nggak dapat tiketnya. Gua kayak aduh anjir. Kayak belum saatnya ternyata. Tapi gue pengen banget gitu. Gue pengen banget tapi belum saatnya. Nanti next season semoga doain bersama kita masuk final, justru bahkan sampai juara, angkat piala. Amin. Menurut lu nih di anak-anak lu, ada nggak bibit-bibit yang star syndrome gitu? Siapa sih? Star syndrome sih nggak ada sih, cuman takutnya ada yang begitu aja. Soalnya kita tahu lah, walaupun belum angkat piala, tapi kan nama kita udah banyak berkumandang di mana-mana kan. Lagi naik lah, Kabuki, Godiva, Hike, semuanya Fluffy, Vesager. Kita menjaga hal tersebut agar nggak lari kemana-mana lah. Mereka nggak jadi kayak kata orang star syndrome. Kita sekarang lagi menjaga hal tersebut agar niat apa ya, kayak tujuan masih sama buat juara, udah bukan kemana-mana lagi, bukan buat untuk streaming dan lain-lain, karena kita memang tujuannya buat angkat piala kan. Oke, yang paling batu dah siapa yang paling batu? Yang paling batu itu Rico, anjir batu banget dia. Godiva, oh memang orang ini batu ya. Dia kan apa namanya? Soalnya Rico itu adalah tipikal orang yang kalau misalkan dia misalkan udah percaya sama satu hal nih, dia menurut dia hal ini yang terbaik, dia susah untuk menerima omongan orang lain. Harus ada beberapa metode atau cara buat kita ngasih tahu ke dia sebenarnya ini loh kok yang ini. Cuma emang agak susah. Cuman itulah susah senangnya di tim itu begitu, cara kita buat menyatukan pemikiran dari 5 orang yang bermain kan. Ya itulah seninya. Lu sempat bilang kan, lu mau main di season 9 gitu. Terus kenapa nggak jadi gitu? Dan malah jadi analis? Waktu itu yang gue bilang tuh ya gue pengen main buat Aura, cuman kan kita berpikir untuk tim kan. Setelah gue lihat gue lebih cocok di sini dan anak-anak yang sekarang ini memang lagi kuat. Apa salahnya kita bikin mereka lebih tajam lah. Untuk kedepannya, kalau lu dikasih pilihan, lu pilih kreator atau jadi coach? Kalau untuk sekarang gue masih pilih coach. Untuk sekarang. Kalau nanti tergantung. Kalau misalkan tujuan gue buat angkat piala belum, ya gue masih pilih coach. Oke, kita ngomongin target. Target apa sih yang udah lu siapin buat tim lu? Buat lu gimana tuh? Ada tim lu sama diri lu sendiri. Ya juara MPL nggak sih? Target kita buat season depan buat juara MPL, masuk ke M4, kalau bisa menangin MPL, menangin M4. Cuman kalau buat sekarang kita lagi fokus untuk dapat juara MPL.
Untuk pribadi ya sama itu. Pengen jadi coach yang bawa aura buat menang MPL. Gimana caranya nanganin anak-anak nih? Kalau misalkan ya lagi berantem kayak gitu-gitu kan itu pasti ada yang beda pendapat, mainnya jadi jelek kayak gitu-gitu tuh kan pasti selalu ada ya. Gimana tuh lu nge-treat mereka tuh caranya gimana? Tim misalnya ada player-playernya yang berantem, kita tuh susah untuk langsung ngumpulin. Kalau tim lain mungkin gue rasa kayak ada beberapa yang langsung ngumpulin dan ngobrol bareng kan. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka untuk datang dulu ke pribadinya masing-masing, ke playernya masing-masing. Gue ngobrol dulu, gue tanya apa sih yang terjadi dari dua belah sisi ya. Gue kumpul, baru gue langsung mulai di situ. Gue mulai langsung ngasih menurut gue gini. Kita langsung kasih pandangan gue sebagai orang ketiga lah. Setelah kita udah ngobrol-ngobrol masing-masing, baru kumpul lah as a team, semuanya ngumpul. Nanti di situ kita diskusi apa yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, dan kemarin kan sempat lu ngepost juga yang masalah apa ya, horor. Ada juga tuh yang nanya, itu ceritanya itu gimana gitu? Apakah emang GH-nya itu angker atau gimana gitu? Boleh sedikit diceritain? Gue udah nggak berani sebenarnya ngomong begini. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh belum nggak ada begini-begini. Cuman di depan GH itu baru-baru ini ada pengusiran setan gitu loh. Kayak di depan rumah kita tuh ada yang diganggu katanya. Terus ada pengusiran setan. Feeling kita semua, ini dia pindah ke tempat kita ini setannya, ini feeling kita ya, gue nggak tahu juga. Jadi satu waktu itu si Dimas manajer kita itu tidur ada tempat tidur yang kosong itu di samping kasur gue. Dia tidur di situ dia. Tiba-tiba dia kayak ketindihan dia. Dia bilang, wah parah katanya, ada satu sosok bocil hitam, warna hitam gitu loh, aura-aura hitam katanya. Gue dengar lah kan, si Riko sama Buki dengar ceritanya Dimas, dia ngomong di kamar, gue dengar. Terus di situ gue kayak, jangan lebay lah, gitu-gitu loh. Kayak apaan sih gitu-gitu doang, gue nggak percaya loh. Seharian penuh selama scream ngomong itu gue kayak menentang lah, nggak takut gue kayak gitu-gitu. Gue kayak nggak percaya gue. Mereka cuma bilang, oh gitu loh ya, gitu-gitu. Udah. Terus beberapa kali si Dimas tidur situ tetap aja masih digangguin. Gue kan nggak percaya. Tapi soalnya gue tidur di samping itu loh, di samping kasur itu memang. Wah, terus malam-malam ngomong lagi mereka soal itu. Terus gue bilang, terus gue bilang ini. Nggak takut gue, terus gue teriakin. Tau nggak, gue teriakin itu di kasur itu, gue datang terus gue bilang, apa gue ngomong kasar gitu? Nggak takut gue sini gue bilang. Nggak takut kalau gue, apalagi nggak muncul. Gue bilang kan kalau nggak muncul langsung nggak takut kan gue kan. Mana sini gue bilang, apa lu tolol gitu. Muncul, aduh. Anjir, setelah itu gue tidur. Gila dah. Gue nggak panjang dah cerita mimpinya, kayak intinya gue ketindihan di dalam mimpi. Gue mimpi di dalam mimpi. Gue kayak double gitu loh ketindihannya. Pas di ujung di mimpi terakhir, pas udah mau bangun, itu datang dia anjir dari lorong gitu. Kayak lorong gigit dia di sini. Anjir digigit tangan gue. Gue udah berdoa, wah susah banget nggak lepas dia. Terus langsung gue minta maaf, gue minta maaf, gue mau nangis gue minta maaf. Gila dah, nanti gue minta maaf baru lepas. Bangun gue kebangun, gue langsung cerita ke Dimas, gue bikin story itu. Itu gara-gara gue panik banget, nggak pernah gue gitu-gitu anjir. Itu betul-betul real. Terus kalau misalnya orang bilang, kan kalau kecapean gitu biasanya, gue kecapean sama sekali, gue nggak mau ngapain. Orang itu lagi libur, orang kita cuma tidur doang kan. Anjir gue bilang, aduh, gue pusing dah. Mereka bilang karena kecapean, terus ketinggalan. Nggak ada, gue nggak kecapean sama sekali, gue nggak ngapa-ngapain. Terus kalau bilang itu mimpi doang, sampai subuh tangan gue yang betul-betul gigit itu kram, mati rasa, kayak itu harus diurut. Gue minta turut ke teman gue deh itu buat, sumpah keram banget kalau orang bilang itu mimpi doang ya. Gue nggak percaya itu mimpi doang. Itu kalau mau bilang itu kayak di otak gue yang ke program, nggak tahu ya, kalau menurut gue itu kayak real banget lah gitu. Sampai besoknya gue tidur lagi di situ. Gue paksain terus itu. Gue kebangun tiba-tiba tangan gue yang digigit itu, yang gue bilang digigit, kayak digigit sama semut.
satu full tangan gue kayak disemut semua, semutin gitu. Anjir, kayak disemutin semua, cok. Ini tangan gue, gila, gue subuh-subuh gini-gini anjir. Cuma tangan gue yang ini di sini doang. Gue garuk-garuk betul-betul gini doang. Gatal banget sampai ujung-ujung jari. Tapi gue abis garuk, kan masih ngantuk banget kan, gue tidur lagi. Tapi tadi malam, gue tiap tidur, kan gue jujur biasa kan gue kayak lupa berdoa. Lupa berdoa lah buat tidur. Nah ini gue berdoa terus, gue takut banget dah. Tapi gue coba lagi, gue mau coba tidur situ lagi tadi malam. Gue bilang, wah kalau ini masih digangguin lagi, masih ada hal aneh-aneh, gue pindah tempat tidur. Tapi tadi malam udah enggak sih, udah aman. Jadi tips buat kalian semua yang menjadi pro player, ya kalau dari gue pribadi, itu harus dari pribadi masing-masing sih. Kalau kalian memang hobi main game, kalian pengen jadi pro player, kalian harus sering main. Pertama harus sering main. Tapi gue ingetin, main tuh jangan barbar lah. Kalian nggak tidur, nggak makan, tetap harus jaga kesehatan. Terus kalian juga butuh jaringan yang setidaknya bagus lah. Karena kalau misalnya kalian main di jaringan yang nge-lag, kalian nggak bisa berkembang. Setelah itu, kalau misalnya kalian menjadi pro player, kalian tuh gue selalu bilang ke orang sih, bahkan sampai jadi seorang pro player tuh, game itu kalian menjadi pro player, kalian harus suka sama gamenya. Kalian menjadi pro player Mobile Legends nih, kalian harus betul-betul suka sama gamenya. Karena kalau kalian suka main Mobile Legends, pasti kalian bakal bermain terus. Kalau kalian suka bermain terus kalian pasti bakal makin jago kan kalau bermain terus kan. Nah disitulah awal mulanya, kalau kalian main terus, kalian suka sama gamenya, kalian main terus, pasti kalian bakalan mencoba berbagai cara buat jadi jago lah, entah itu mau nonton orang yang jago, pro player misalkan, atau enggak mau main-main terus. Intinya dari situlah basicnya, kalian suka sama gamenya aja dulu. Nah sama kayak gue juga dulu begitu, sampai gue main terus, gue latihan, gue belajar dari orang lain, sampai gue bisa dilirik sama tim lain. Ya karena cuma modal suka dulu gamenya, baru gue dilirik sama tim lain, karena ya emang begitulah. Gue di Manado, jaringan jelek, tapi gue tetap main. Dan yang gak kalah pentingnya lagi, selain jaringan itu harus punya device yang bagus. Yang gak nge-lag lah. Contoh kayak yang gue pakai sekarang, ini Poco M4 Pro ini. Ini bagus banget, gue main gak nge-lag, baterainya awet. Kadang ada handphone tuh ngecas udah patah-patah, nge-lag. Gue kan malas kadang-kadang, makanya gue pakai ini handphone Poco. Yang pertama, lu semua gak perlu khawatir sama jaringannya. Soalnya ini handphone ini udah mendukung 5G. Nah, jadi kalau main ya udah nggak nge-lag lah. Terus yang kedua, ini handphone baterainya awet banget. Terus yang ketiga, ini udah mendukung fast charging. Jadi kalian kalau nge-charge tuh ya nggak lama-lama lah, nggak nunggu-nunggu berapa jam. Ini udah bentar doang dia nge-charge, terus kalian bisa pakai lagi. Dan yang terakhir, ini menurut gue bodinya wah keren dah. Jadi gue kalau main nggak pegel. Kan ada handphone yang kalau main tuh pegel lah, karena ini menurut gue enak, pas lah di tangan gue. Mantap dah Poco. Jadi menurut gua kalian wajib banget beli ini Poco M4 Pro karena emang paling mantap buat gamers. Gua TZ, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.